Hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi di pembahasan One Piece. Yap, konten yang bakalan aku bahas kali ini adalah mereka yang tadinya musuh berat Luffy guys, berubah, berpindah haluan nih menjadi kawan. Bahkan bantuan yang mereka berikan itu berdampak besar bagi perjalanan SHP Crew dalam mengarungi lautan. Penyebabnya udah pasti dong, karena salah satu skill pasif yang dipunya oleh Howard Bakusencho guys, yaitu bisa membuat orang menaruh kepercayaannya hingga mau menjadi teman. So, siapa saja ke mereka? Udahlah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go! Siapa yang masih belum move on dengan Arlong Arc? Arc ini mungkin emang salah satu terbaik yang mengingatkan kita bisa melihat gimana haru birunya perjuangan Nami untuk bisa lepas dari si manusia ikan guys. Arlong, untuk membayar utang, bisa move on dari masa lalunya, hingga bisa melindungi desa-desanya. Ya, berujung gimana heroiknya aksi Luffy, Sanji, Usopp, dan Zoro menghadapi Arlong dan kroco-kroconya. Nah, tentu yang gak bisa lepas dari ingatan kita adalah Hachi, si anak sebatang kara. Loh, bukan guys, bukan. Ini bukan Hachi yang itu maksudnya. Hachi atau yang sebenarnya itu punya nama Hachan, ini jadi salah satu musuh yang merepotkan yang bergabung dengan kru bajak laut Arlong. Sebagai manusia ikan, jelas dong kekuatan fisiknya sedikit di atas rata-rata manusia. Belum lagi dengan memanfaatkan lengannya, Hachi itu memegang banyak pedang untuk berhadapan dengan lawannya. Namun semenjak runtuhnya bajak laut Arlong menjadi titik balik perubahan dirinya guys, Hachi menyadari bahwa jalan yang dia pilih adalah salah. Terus gak sesuai juga sama mantan kaptennya, Fisher Tiger. Usai keberhasilannya nih melarikan diri, Hachi memulai hidup barunya dengan berjualan takoyaki bersama Kemi dan Papa. Bak benang merah yang telah diutai oleh Oda Sensei guys, Hachi kembali bertemu dengan para kru topi jerami. Bedanya kini tak lagi menjadi musuh, Hachi terang-terangan meminta maaf atas perbuatannya dulu guys. Dia juga berusaha memperbaiki dosanya itu dengan membantu banyak kru topi jerami, baik di Arc Saboide Island maupun di Arc Fishman Island. Berbagai nasihat hingga bantuan untuk melapisi kapal dilakukan oleh Hachi. Bisa dibilang ya, perubahan yang dialami Hachi emang drastis banget sampai-sampai dia juga mau nih melindungi kapal Thousand Sunny kala time skip guys. Next, kalau yang ini asli bikin ketawa-ketawa sendiri sih kalau kita ngingetnya ya. Ini dia si nyentrik pengendali ikan terbang guys, Duval. Bisa dibilang gak ada motivasi yang wah buat ini orang sih, dan kroco-kroconya musuhin SHP Crew. Bayangin loh, motivasi dia musuhin mereka tuh cuma karena kesel mukanya mirip Sanji. Ya, alhasil dia jadi sering diburu kan. Lagian gimana ceritanya sih kok bisa poster bounty-nya Sanji pakai mukanya si penunggang ikan terbang ini? Emang kocak sih, karena kebenciannya ini guys, Duval dan kawan-kawan itu sempat memusuhi Luffy dan para nakama serta menyerang mereka dalam satu kesempatan. Untungnya ada tendangan ajaib Sanji yang bikin ini orang katanya jadi lebih tampan. Emang sih selera humor Oda Sensei itu ada-ada aja guys. Semenjak itu motivasi mereka jadi berubah deh, yang tadinya memusuhi malah jadi menghormati. Duval dan kawan-kawan jadi sering membantu kru topi jerami guys dalam beberapa momentum. Yang paling kita ingat tentu dong gimana pengorbanan dia bersama Hachi melindungi Thousand Sunny. Usaha mereka nih untuk melindungi Thousand Sunny di Sabaody Island guys, ketika time skip itu bener-bener totalitas sampai keduanya tuh terluka parah. Meski mukanya ngeselin sih dan bikin Sanji moodnya jelek semisal ngeliat dia, ya tentu Luffy dan kawan-kawan harus bisa berterima kasih sama ini orang guys. Next, ketiga nih, cocok juga sama namanya guys, yaitu si Mr. Tree alias Galdino. Sebelumnya kan dia merupakan salah satu anak buah dari Crocodile yang disebut sebagai Baroque Works. Kekuatannya juga lumayan ngerepotin, karena dia pemakan buah iblis Doru-Doru Nomi yang memungkinkan dia itu memanipulasi lilin guys. Sebagai anak buah Crocodile, jelas dia menganggap Luffy dan kawan-kawan sebagai musuh yang harus dilawan di Arc Alabasta. Dan pertarungan yang dibenangkan kru topi jerami ini membawa nasib Mr. Tree harus mendekam di jeruji besi Impel Down. Asik. Udah kayak narator berita aja ya. Astagfirullah. Nah, kesempatan kedua untuk bertemu dengan Luffy pun terjadi guys. Awalnya sih Mr. Tree ini cuma kayak manfaatin kerusuhan yang dibuat Luffy dan kabur diem-diem bareng Buggy. Cuma ya emang nasib sih ketemu-ketemu juga sama Luffy. Hingga akhirnya tuh dia mau membantu Luffy untuk pertarungannya melawan Magellan guys. Meski gak sepenuhnya berhasil meredam karena kekuatan gilanya Magellan kan, tapi usaha Mr. Tree ini tetap patut kita apresiasi guys. Ya, paling keren sih jelas di arc selanjutnya sih di Marineford. Dengan kecerdikannya nih, Mr. Tree sampai mau berpura-pura menjadi Algojo agar kemudian bisa melepas borgol Ace di atas menara eksekusi. Keren sih. Next, keempat guys, dia adalah Mr. Two, atau lebih akrabnya menyebut sebagai Bone Clay. Sempat disinggung juga kan, semisal dia ini emang favorit banget lah sebagai sosok yang mendukung Luffy. Tapi emang bener guys, ngelihat pertemanan dan perjuangan dia ngebantu Luffy sampai kapanpun tuh bakalan bikin kita salut. Bone Clay itu di awal pertemuannya dengan kru topi jerami emang udah bawa canda tawa kan. Meski menjadi musuh, ujung-ujungnya Bone Clay menganggap Luffy sebagai kawan, temen, konco kental, dan lain sebagainya. Makanya pertemuan kedua mereka di Impel Down terasa hangat banget lah.
Banyak bantuan yang udah dikasih Bon Clay, mulai dari kaburnya topi jerami dari Alabasta, gimana dia meminta Ivanov untuk mengobati Luffy, dan membantu pertarungan di Impel Down guys. Dan epic momennya adalah ketika dia sampai rela mengorbankan dirinya berubah menjadi Magellan demi bisa membuka gerbang yang mempercepat jalur pelarian para tahanan. Pas tahu bahwa Bonchan rela melakukan itu semua, tangis pun pecah dari Luffy dan tahanan lainnya guys, karena bantuan yang diberikan Bonchan itu bener-bener luar biasa banget. Next, gak cuma 2 anak buahnya nih yang membantu Luffy, ketuanya juga ikut-ikutan guys. Yap, dia adalah Crocodile. Tapi kalau dia sebenarnya ada unsur terpaksa juga sih. Jadi ya rada agak, ya ikhlas gak ikhlas sih bantuin ya, cuma tetap kehitung ngebantu lah ya. Musuh yang bisa dibilang benar-benar ngerepotin Luffy di Alabasta ini membantu pelarian Luffy di Impel Down guys. Tentu ini sebagai bentuk terima kasihnya nih karena udah melepaskan dia di Impel Down guys. Awalnya sih Crocodile ngerasa bantuannya ya udah sampai situ aja. Waktu dia pengen mulai berulah di Marineford, ada Ivanov nih yang bikin dia malah salah tingkah guys. Ivanov tuh meminta Crocodile untuk membantu Luffy, dan jelas Crocodile nggak mau repot-repot. Tapi ada obrolan aneh antar keduanya, yang mana Ivanov tuh mengancam Crocodile guys, semisal dia nggak mau nolong Luffy di Marineford, maka dia bakal ngebocorin nih rahasia besar milik Crocodile. Nggak tahu sih rahasia apa yang dimaksud, tapi itu udah cukup bikin Crocodile tuh ketar-ketir guys, dan mau ngebantu Luffy di sepanjang pertarungan besar di Marineford. Menurut kalian semisal pertemuan keduanya kembali terjadi nih, apakah Crocodile masih mau ngebantu Luffy ke depannya? Next, berikutnya ada Bartolome Kuma guys. Salah satu dari ketujuh Shichibukai ini juga menjadi sosok yang pernah kita sebut sebagai musuh yang sulit untuk ditaklukkan berkat buah iblis yang multifungsi guys. Meski demikian, nyatanya peran Kuma ini begitu besar, khususnya sih untuk perkembangan kekuatan para SHP Crew. Kuma tiba-tiba muncul di Sabaody Island serta membuat repot Luffy dan kawan-kawan di sana. Hanya aja patut kita catat nih, semisal nggak ada dia buat jadi pusat pertarungan SHP Crew, ya entah jadinya apa mereka semisal harus berhadapan dengan para angkatan laut, khususnya Kizaru yang juga meramaikan pertarungan di sana kan. Entah dapat feeling dari mana, dengan Nikyu Nominya guys, Kuma itu menerbangkan para nakama ke tempat yang sepertinya sih udah seharusnya. Mereka yang terlempar itu seolah mendapatkan tempat yang dikhususkan agar mereka semua itu bisa meningkatkan kekuatan. Makanya kita bisa lihat waktu 2 tahun SHP Crew nggak ada yang sia-sia. Kekuatan dan gaya bertempur mereka tuh semua meningkat secara signifikan. Berkat pelatihan ya di tempat dan dengan orang yang luar biasa tepat. Kayak seolah-olah itu emang hadiah terbaik yang dibuat khusus sama Kuma demi Luffy dan kawan-kawan guys. Dan gokilnya, tentu ada di saat dimana dia itu membuat kesepakatan guys dengan Dr. Vegapunk sebelum sepenuhnya dijadikan percobaan pasukan Pacifista. Dia itu meminta permohonan untuk diprogram melindungi Thousand Sunny untuk bantuan yang terakhir kalinya. Berikutnya dari Angkatan Laut nih guys, dia adalah Smoker dan juga ketambahan dengan para krunya. Kebencian Smoker dengan bajak laut itu terlihat tanpa pandang bulu, termasuk ke Awar Baka Sencho. Sampai hal yang unik pun terjadi di Akpang Hazard guys. Smoker tuh sempat dibolak-balik struktur tubuhnya sama Lau, ketangkep juga kan. Yang bikin dia tuh mau nggak mau ya bekerja sama dengan Luffy dan Lau dalam keadaan ini. Kerjasama yang secara nggak langsung itu terjadi, cuma yang menariknya di sini adalah gimana interaksi anak buah Smoker dengan para kru topi jerami. Khususnya Sanji nih. Berkat Sanji yang pernah menolong Tashigi, banyak anak buah Smoker nih mau ngikutin Sanji guys. Sampai-sampai meletin Zoro pun ya mereka lakuin gitu. Berkat insiden ini juga, Smoker juga jadi paham nih bahwa Angkatan Laut pun nggak selamanya bersih, yang mana tuh membuat dia sedikit memandang berbeda dengan Luffy dan kawan-kawannya. Hingga momen lucu sampai mengundang haru pun terjadi. Saat bajak laut topi jerami ingin berpisah dengan mereka, kru Smoker tuh memarahi anak-anak karena mengucapkan selamat tinggal kepada Luffy dan nakamanya. Namun alasan mereka melakukan itu semua ya rupanya sangat menyentuh hati guys, karena mereka tuh sebenarnya juga mengakui kebaikan hati dari bajak laut topi jerami, dan ungkapan mereka tadi tuh bikin mereka tuh kayak sulit membenci bajak laut topi jerami. Smoker yang melihat kejadian itu pun cuma kayak bisa geleng-geleng kepala aja keheranan ngelihat tingkah laku anak buahnya guys. Ya namanya juga Luffy dan kawan-kawan ya kan, kebaikan dan kepolosan mereka tuh emang gak ada lawan lah. Oke, terakhir kita tutup dengan para lawan Luffy guys, yaitu gladiator di Colosseum Dressrosa. Gladiator ini datang dari mana aja kan? Ada yang dari bajak laut, ada yang di gladiator asli, ada yang raksasa, bajak laut veteran, Rocky, populer, sampai ya anak buah selundupan Doflamingo juga ada coy. Mereka semua tuh bertarung demi satu tujuan, yaitu Mera Mera Nomi yang menjadi hadiah utama kan.
Tanpa pandang bulu mereka semua tuh berhadapan satu sama lain, tak terkecuali Luffy yang menyamar menjadi Lucy. Sampai pada akhirnya mereka semua tuh kalah dan diubah menjadi mainan, dan terpaksa harus kerja jadi budak bareng mainan yang lainnya. Untungnya aja nih ada God Usopp yang menyelamatkan mereka semua guys. Berkat inilah mereka tuh yang tadinya mau menjatuhkan Luffy jadi berbalik saling mendukung. Banyak juga sih nama-nama yang mendukung mereka kayak Hajrudin, Don, terus sampai Cavendish. Mereka mau membantu Luffy demi memenangkan pertarungan besar di Dressrosa. Tentu ini juga berlaku bagi Bellamy guys. Awalnya kan dia emang sempat oleng karena haus akan pengakuan sekaligus tekanan dari Doflamingo. Namun dia akhirnya sadar nih kalau Luffy tuh emang temennya yang mau menyelamatkan dia guys. Terlepas dari gimana pun tindakan nyebelinnya dia mulai dari di Pulau Jaya hingga di Dressrosa. Luffy juga terus menganggap Bellamy ini sebagai teman usai pertarungannya dengan Doflamingo terlepas dari berbagai hal. Kejadian tadi lah. Oke, mungkin segitu dulu aja perjumpaan kita guys. Dan tentu bisa aja daftar ini tuh belum bisa memuaskan kalian. Jadi semisal kalian ada saran atau tambahan, sampaikan aja diskusi kalian di kolom komentar. Oke, so see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.